The fruit is my soul. Saya memang dari dulu, dari kecilnya tuh sudah bisa bikin seruling. Seruling-seruling di dunia itu, waduh, madu sekali. Banyak sekali. Halo Sobat Kreatifin dimanapun Anda berada. Saat ini kami kedatangan seseorang yang sangat spesial. Namanya Rahman Khan. Nah, beliau ini seorang kreator digital ya. Jadi dia banyak mendesain. Tapi beliau juga seorang seniman seruling. Luar biasa kan? Nah, yang luar biasanya lagi nih teman-teman. Beliau ini ternyata menjadi grand finalis Got Talent Gudang Garam ya untuk kejuaraan seruling ya atau seni gitu ya. Jadi seperti apa keseruannya dan pengen tahu lebih jauh, ayo kita ngobrol bareng bersama Kang Rahman Khan ya. Nanti kenapa bisa ada Khan ya, saya juga pengen tahu. Kita tanyakan. Halo, selamat siang Kang Rahman Khan. Siang. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Saya kayaknya orang paling nyantai. Gitu. Kenapa ini bisa dibilang santai nih? Kayaknya hidup ini perlu dinikmati. Ya memang salah satu nikmat yang harus kita syukur itu sehat. luar Dinikmati. biasa. Betul sekali Kang Rahman. Siap. Ini kita pengen tahu nih Kang Rahman, dirimu kan sudah lumayan mulai terkenal nih di Bumiayu nih. Belum lama. Saya kayaknya sudah mulai mendunia ya, menasional gitu. Saya masih berproses. Rasanya. Kebetulan kemarin juga digandeng sama TVRI Jateng dan Dinas Peternakan untuk mengiringi proses syuting film dokumenter itu temanya Sabah Desa. TV Jateng, TVRI Jateng. Oh gitu ya. Jadi saya sebagai backsoundnya seruling alam dan memperkenalkan musik etnik mewakili dari Sanggar Ratu Bumi pimpinan Bapak Daerah Ismu Subroto. Luar biasa ini. Sepertinya seseorang yang sangat spesial karena diundang oleh TVRI ya, TV pemerintah loh ini ya. TV Jateng. Jawa Tengah ya. Jadi seolah-olah ya ada pengakuan sendiri bahwa beliau ini memang seniman ya, seniman yang luar biasa. Nah, kita pengen tahu lebih dalam nih. Sebenarnya mulai kapan sih Kang Rahman ini mengenal seruling? Saya mengenal seruling itu sejak kecil ya, dari itu menurut saya itu sesuatu yang sifatnya kehadiran ya, bukan bahasanya bukan karbitan ya. Bahasa yang lebih familiar lagi itu sesuatu itu bukan yang ujuk-ujuk gitu. Dari kecil saya sudah senang melihat mbah saya seorang pemain musik etnik di Talok. Itu kebetulan mbah saya itu pengrajin musik etnik dari gambang, terbang Jawa, gendang, suling, dan musik-musik etnik yang lain. Jadi saya dari kecil itu sudah familiar melihat mbah saya membuat seruling, membuat gendang, dan saya membantu beliau almarhum. Kebetulan dulu kan belum ada tuner ya untuk nyetel nadanya. Kalau orang dulu pakainya ini, feelingnya gitu. Ya. Jadi notasinya tuh orang dulu tuh luar biasa. Contoh dong 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 dong. Kalau sekarang pakai tuner enak, nada D, nada D. Kalau dulu enggak, dia pakai feelingnya. Iya, berarti ini bukan hal yang baru ya. Ini sebenarnya sudah ada DNA ini ya. Dari mbah-mbahnya ternyata sudah gennya sudah ada. Jadi dari SD sering mengikuti seni-seni suling. Ya dulu kan qosidah, terus SMP ngiringi grup kalau perpisahan rebanahan ya saya sulingnya, terus SMA ya juga ada ekstrakurikuler musik saya ikut, tetap saya sebagai sulingkernya sampai lomba-lomba di perantauan juga saya
tetap saya nggak bisa meninggalkan ini karena sudah the fruit is my soul. Oh gitu ya. The fruit is my soul. Berarti nggak bisa dikatakan kalau ada pertanyaan yang membuat tertarik itu apa ya, memang dari dalam kayaknya ya. Saya walaupun nggak disuruh, saya emang dari dulu, dari kecilnya tuh sudah bisa bikin seruling. Oh. Dari kecilnya sudah bisa, dia dilatih sama mbah saya. Nah ya teman-teman lihat ya bahwa di sini tuh ternyata banyak sekali seruling dan ini semua buatan sendiri. Iya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini belum saya bawa semua, di rumah masih ada sekarung mungkin. Mas, luar biasa ini ya teman-teman. Bahwa beliau ini ternyata nggak hanya mencintai tapi membuat sendiri nih. Nah ini Menciptakan ya. Menciptakan sendiri ya. Bahannya dari mana ini? Bahan itu dulu saya pas mulai mengulik, mengeksplor itu tahun 2016. Di saat kita sudah mengenal YouTube ya, saya melihat pertama itu, saya menggila itu lihat Lerokas itu, The Last of the Mohican itu. Saya udah gila itu. Udah gila banget itu. Gemblung lah banyak. Melihat seruling-seruling Amerika itu kayak Inca God, Alejandro Perepalo, terus Wakikuna, ya kan, terus sekarang lagi Jen atau J, terus Manuhara, keren-keren, orang Indian sana. Ini referensinya kan ternyata dari luar banyak juga ya, selain dari genetik mbah-mbahnya. Iya. Ini kenapa kau bisa seperti itu? Nggak fokus di bumi sendiri atau daerah Nusantara gitu. Kenapa? Maksudnya kita untuk mengembangkan produksinya bagaimana? Iya, maunya kenapa nggak memainkan seruling khas misalnya Sunda saja kah, atau Bumiayuan saja? Saya tidak mau terfokus kepada salah satu alat musik genre salah satu negara. Saya orangnya kepoan ya, kalau bahasa ininya mah penasaran ya. Apalagi sekarang setelah ada YouTube, saya tiap hari kayaknya nggak absen lihat suling-suling dunia dari ujung bumi utara sampai bumi selatan ya, dari kulon sampai wetan. Saya ulah-kulik ternyata luar biasa. Yang namanya seruling-seruling di dunia itu, waduh, ngaduk sekali, banyak sekali. Kita aja yang kadang-kadang terlalu sempit pemikiran. Kalau suling, orang artinya suling dangdut yang pansuri. Ya. Ternyata nanti saya jelaskan, suling itu banyak sekali. Banyak sekali. Ini ada nggak sih tokoh yang sangat berpengaruh kepada Kang Rahman Khan ini? Yang suling ini. Indonesia apa luar? Wah, lah ini Indonesia dulu nih. Indonesia dulu. Saya sendiri jujur aja, saya kiblatnya ke Gusteja World Music. Gusteja World Music. Itu siapa itu, Kang? Idola saya. Jujur saya di medsos juga sebagai penggemar berat dia. Ya, orang Bali dia. Gusteja itu salah satu seniman etnik Bali. Dia sudah go internasional. Dia sudah dapat brand ya, atau dapat label Gusteja World Music. Dia sebagai duta musik sampai ke Belanda, Swiss, China, ya kan, Eropa, Jepang itu dia sudah untuk berjagan dia itu. Jepang. Dan saya melihat aktivitas Bli Gusteja. Kalau orang Bali itu namanya Bli Gusteja. Kalau sini Mas lah. Saya melihat berinteraksi dia dari membuat seruling Bali, native, pan flute, dan seruling-seruling yang lain. Saya ikuti semua. Karena saya sebagai pengidola dia. Jadi saya merasa seneng terus kalau bikin suling itu, moodnya itu terbangun gitu. Gitu ya. Ini teman-teman ya, kalau perhatikan dari tadi, Kang Rahman ini pegang seruling dan dia mengalungi sesuatu nih. Itu seruling atau bukan? Coba kita tanya. Kang Rahman, itu apa yang dikalungkan? Ini adalah ocarina. Ocarina itu dalam bahasa Eropa yang klasik itu bisa diartikan angsa kecil. Ocarina angsa. Iya, ocarina itu angsa kecil. Itu ditarik dari akar sejarahnya di Eropa juga ada, di Indonesia juga ada, di Jatiwangi Indonesia itu dari keramik, dari genteng dibentuk tuh
Di luar negeri, China juga ada, mereka saling ngeklaim, oh dari saya asal-usulnya, dari Eropa juga banyak, di China juga banyak. Jadi nadanya juga bisa nada pentatonik, bisa nada diatonik. Kalau diatonik, nadanya yang umum aja, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau pentatonik tergantung kita mau ngulik pentatonik yang mana, mau pentatonik Jepang, bisa diedit pakai skala apa, Ryo, Ritsu, Iwato, Insen, Hirajoshi, Yo, banyak. Tergantung kita. Oke, teman-teman, ini kan tidak semua ya. Saya yakin teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada tahu nih yang dimaksud Kang Rahman kan ini apa itu pentatonik, diatonik. Spill sedikit dong. Kalau yang lebih familiar ya diatonik. Diatonik itu dua, diaton. Ton itu nada yang terdiri dua value, nada 1 dan setengah. Jadi diatonik. Contoh yang dari do, re, 1, ya, re ke mi 1, mi ke fa itu setengah, do, re, mi, fa itu. Contohnya yang ini saya contoh spill aja. Ini diatonik ini. Jadi seperti itu. Kalau pentatonik itu dari diatonik kan jumlahnya 7. Itu dikurangi menjadi penta 5. Contohnya kalau pentatonik itu seperti ini. Nada Indian. Itu native, nada native, cuman moncongnya suling Bali. Ini saya kolaborasikan dengan Keliling Nusantara, cuman scale-nya scale Native American Flute. Bisa. Luar biasa. Jadi gini, nadanya mah bebas, moncongnya pakai Bali bisa, pakai Jepang bisa. Contoh kayak ini shakuhachi. Saya bikin dari garan tegang sapu bekas ya, daripada tergeletak di rumah teman, saya minta, saya barter pakai seruling. Saya tak bikin seruling shakuhachi khas Japanese flute. Jepang punya. Jadi bambunya juga bukan bambu Nusantara, bambu jenis Cina ini, rosnya pendek-pendek. Oh, gitu ya. Kalau bambu-bambu yang versi ini Tamiang itu panjang-panjang kayak gini, ini ada yang panjang, bisa sampai semeter ini. Ya. Boleh dong sebelum jauh, kita pengen dengar suara tadi, angsa kecilnya nih. Angsa kecil. Iya. Ocarina. Ocarina. Ini lagunya Leo Rojas yang judulnya Amazing Grace. Amazing. Ini lagu ini yang viral dinyanyikan oleh orang-orang etnis Amerikan itu. Lagu itu lagu viral itu. Amazing Grace. Wah, luar biasa teman-teman. Lagu ya. alam. Lagu alam. Iya, lagu menyatakan apa namanya, mengagumi keindahan alam. Amazing Grace. Nggak nyangka ya teman-teman dimanapun dia tuh bentuknya kecil bulat ya cimplung ya teman-teman ya, tapi ternyata suaranya loh luar biasa. Itulah ini juga loh, ini lebih kecil lagi, coba dengarkan itu. Karena ini harmonik untuk meniru suara kayak binatang-binatang fauna di hutan-hutan Kalimantan itu untuk mengiringi teatrikal, puisi kayak gitu,
Jadi untuk memancing suara burung, Oh. kayak gitu. Namanya apa ini, Kang? Itu ocarina keramik. Oh, ini keramik ya? Iya, jadi bikin dari tanah dulu, dibentuk, dibakar. Oh, ya. Itu souvenir dari teman, dari Om Bimo Waluyo itu. Oh, lihat nih teman-teman. Ini Hasil kecil. karya dari Om Bimo Waluyo, dia menghadiahkan ke saya. Buat berkarya. Oh, Karina. Ini jadi jangan kaget ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti di tengah kebun atau hutan mendengar suara, jangan takut. Siapa tahu di situ ada Kang Rahman ya lagi main. ini unik loh teman-teman. Oke, ini tadi seruling apa namanya Kang? Yang Shakuhachi. Shakuhachi. Shakuhachi itu seruling khas etnis Jepang. Scale-nya Ryu. Ryu itu notasinya do, re, mi, sola. Do, re, mi, sola. Kalau yang Ritsu, do, re, fa, sola. Ini yang do, re, mi, sola. Ini terusan meditasi ini untuk bisa untuk menyelaraskan urat saraf kita yang lagi jenuh, dengerin musik ini, tenang, duduk. Ini bisa untuk healing juga, untuk holistik juga. Pengobatan holistik lewat musik. Oke teman-teman ya, tadi saya juga mendengarkan langsung merasa nyaman gitu ya. Iya. Ini beda banget ya, yang tadi apa namanya itu? Ocarina, ini diatonik, ini pentatonik nadanya. Nah, ini sangat beda banget ini. Di hati itu beda ya teman-teman. Dan di Indonesia sendiri kayak gini ya jarang nggak ada. Kayaknya ada sih beberapa, ada di daerah teman saya tuh Mas Prabu Musik itu ada, pengrajin suling juga, Mas Prabu namanya. Itu pengusaha musik etnik juga dan sudah pernah kenalan juga. Prabu Musik daerah Jogja. Ini kan banyak banget ya nih Kang ya. Yang paling andalan Kang Rahman kan tuh mana nih? Ini tergantung kalau saya lagi perform di resto ataupun di hotel ya. Ini pakainya yang suling Bali ini yang andalan saya ini, yang diatonik. Ini Bali banget nadanya. Ini ngomong-ngomong Kang Rahman kan, perasaannya gimana sih ketika saat memainkan seruling? Apakah merasa apa ya, menyatu kalau misalnya seruling yang tadi yang dari Jepang ya, model apa namanya tadi itu? Shakuhachi. Apakah merasa menyatu dengan alat seperti pendengarnya atau juga saya sendiri ketika mengeksplor dan membuatnya tuh saya halusinasi saya orang Jepang. Pribadi saya kayak orang Jepang ya, dan membuatnya saya di Jepang, jadi penjiwaannya ada. Walaupun saya posisi fisik saya di Jawa, tapi ketika lagi ngurak gitu ya, tetap saya selalu saya di Jepang. Dan karena ini untuk penjiwaan ke bentuk fisiknya sih, karena Jepang banget ini. Contoh saya membuat suling Bali kayak gini. Iya, saya pakai ikat Bali, saya pakai aromaterapi dupa, kembang. Saya kayak orang Bali. Jadi ketika membuatnya juga ada penjiwaan ke sana. Ketika niupnya juga saya kayak orang Bali. Ketika saya niup suling Jawa, ya saya Jawa. Itulah salah satu konsep penjiwaan saya. Oke, luar biasa. Ini Jawa ini. Oh, ini Jawa. Jawa. Ini peluk ini. Wah, ini panjang sekali.
Ini seruling bersejarah. Dulu saya bikin film dokumenter di Maribaya yang judulnya Maribaya Land Story. Film dokumenter yang digagas oleh Pak Ismu juga dan saudara Wimba. Boleh.